Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hari Senin hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih di penghujung bulan Februari ya. Tanpa terasa ya, kita sudah hampir menyelesaikan bulan yang penuh cinta. Kita akan masuk lagi ke bulan baru ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin, rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung selalu hadir menemani Anda ya. Dan jika ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami bahas di program Pelangi Kasih, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925 dan Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran kami melalui live.maestro radio Bandung YouTube channel. Nah, Anda juga bisa menulis pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar. Sudah bersama saya Ibu Yudi Rostanti, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Ibu Yudi? Kabar baik, Sobat Maestro, lama nggak bersua nih. Iya. Tuhan sehat ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, siap-siap ya Sobat Maestro ya kalau udah Ibu Yudi yang bicara. Jadi udah deg-degan. Maksudnya ya kita sama-sama mengintrospeksi. Itu kan jauh lebih bagus ya Bu ya, sebagai introspeksi diri dan pencegahan begitu. Nah, ini ya kebetulan buat saya pribadi ini sebagai bahan pembelajaran yang bagus ya, karena saya belum menikah begitu ya. Oh, ternyata menikah itu ada fase-fasenya gitu Bu. Iya tentu ada fasenya, ada dinamikanya ya, dan banyak orang yang ternyata belum tahu nih, kadang nggak aware terhadap apa sih yang terjadi di setiap fase pernikahan dan harus bagaimana. Itu sih Mas Ari yang nanti kita akan ngobrolin, pelajarin sama-sama. Oke, nah buat Anda ya, baik yang baru saja menikah ataupun yang akan menikah ataupun yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, ini wajib ya untuk mendengarkan ya, supaya ya seringkali Ibu Yudi menyampaikan bahwa sebuah keluarga itu kan harus dirawat begitu ya Bu ya. Nah, tanpa kita mengetahui fase, anak aja kan begitu ya Bu ya. Oh, anak umur 0 tahun sampai ini fasenya seperti ini. Biasanya nakalnya begini gitu ya. Nah, termasuk dalam keluarga ya, mungkin lagi fase-fasenya nakal gitu. Ada nggak sih Bu fase-fase nakal? Kan kalau dalam yang jelas memang setiap fase ada tantangannya masing-masing. Oh gitu ya. Oh ya, oke. Ada orang yang melewati harus fase nakal, harus dipelentik gitu ya. Oh gitu. Iya, soalnya kalau kita sama Tuhan nanti. Iya, soalnya kalau kita melihat fase kehidupan kita ya, fase yang melelahkan itu kan fase-fase remaja gitu ya Bu ya. Nah, apakah ada juga fase-fase puber dalam sebuah hubungan keluarga begitu ya? Langsung aja Ibu Yudi, ini sudah mulai penasaran nih ya. Oke, nah seperti apa sih Bu sebetulnya sebelum kita masuk ke fase-fase ini, sebetulnya seperti apa sih yang ingin Ibu Yudi sampaikan sehingga tema ini kepikiran gitu loh Ibu? Ya, Sobat Maestro ya, senang bisa ketemu lagi. Jadi satu tema yaitu berbicara tentang tangguh. Gimana sih kita bisa tangguh dalam pernikahan kita di segala musim, segala musim. Karena kan pernikahan ini, saya kalau bilang tentang pernikahan, usia pernikahan tuh kira-kira nih Mas Ari, 2/3 dari umur kita loh. 2/3 dari umur kita sampai maut memisahkan, kira-kira gitu ya. Istilah dengan perkiraan kita itu akan hidup bersama-sama dengan pasangan kita sekitar 50 tahun lah gitu ya. Jadi fasenya itu banyak yang akan dilewati dalam tahun-tahun pernikahan tersebut. Kita menikah misalnya usia 25, nanti Tuhan panggil usia 70-80, 50 tahun 2/3 kita akan terus berproses dan bersama-sama
dengan pasangan kita tersebut gitu. Oke, Jadi oke. kita perlu untuk menjalaninya, tahu berbagai musim yang bakal datang di sepanjang pernikahan itu gitu ya. Jadi kan pernikahan sendiri sebenarnya Mas Ari, itu setiap pernikahan tuh ada dinamikanya. Betul. Seperti itu ya, ada musim-musimnya, ada kondisi naik turunnya, lembahnya, kadang-kadang sukacita, kadang duka cita, kadang bisa ketawa, tapi juga ada waktu menangis ya. Kalau pengkhotbah Pasal 3 kan bilang seperti itu ya, betul, untuk segala sesuatu ada waktunya, Ada ada waktu waktunya. kita mengasihi, ada waktunya kita sebel banget sama pasangan, ada waktunya damai, ada waktunya dalam tanda kutip perang gitu ya. Dan Nah, itu jadi wajar ya Bu ya, musim-musim itu wajar ya sebetulnya ya. musim-musim itu nggak mungkin pernikahan kita aman terus, tetapi hari ini kalau kita belajar, kita perlu tahu gitu. Ya. Sama lah tadi Mas Ari udah singgung, masa remaja, masa yang terkadang tidak mudah untuk baik orang yang menjalaninya, baik orang tua dalam mendampinginya, itu tidak mudah. Tetapi kan harus dilewati, itu pasti ada gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana melewatinya dan bagaimana mendampinginya. Ini kalau bicara anak remaja, sehingga dia bisa keluarnya tuh bisa aman gitu. Kalaupun berdarah-darah tidak sampai babak belur banget kira-kira gitu. Nah, sama pernikahan juga gitu. Jadi kita perlu untuk mengenali fase saya ada di mana nih ya. Lalu setelah kita mengenali, terus kita harus ngapain gitu. Kalau kita ternyata tahu kita ada di fase yang seperti itu. Itu kira-kira gambaran besarnya. Betul. Jadi ini justru sebuah tantangan yang membuat kita harus lebih tertarik untuk menikah ya Sobat Maestro ya. Jangan sampai aduh nah jadi sieun. Oh iya dong, menikah. Saya selalu katakan nih teman-teman yang akan mempersiapkan pernikahan, menikah itu indah gitu ya. Jangan takut menikah ya, kalau kita mempersiapkan diri maksudnya sebelumnya. Betul. Jadi jangan menikah juga asal ya, tapi menikah belajar untuk menjadi seorang istri suami. Jadi intinya mempersiapkan diri, baru pernikahan itu bisa dilalui sebenarnya dengan tidak mulus, tapi minimal tahu ya. Nah jadi Mas Ari kembali kepada topik kita ya. Jadi saya mendapati seorang ibu yang datang ke ruang konseling kira-kira. Ini saya cerita ya sama Sobat Maestro. Jadi ibu ini dia seorang karyawati sebuah kantor. Dia datang mengeluhkan ketidaknyamanan gitu. Ini saya pikir kasus yang banyak banget orang ngalamin ya. Mengeluhkan ketidaknyamanannya hubungannya dengan pasangannya. Di mana ibu tersebut bilang bahwa aduh, kondisi rumah tangga saya nih sama suami sedang bad communication lah gitu ya, komunikasinya sedang jelek gitu. Nah, apa yang terjadi ini saya sedikit ceritakan. Sang suami ini biasa sibuk urusan kantor, sang istri juga wanita karir, dia bekerja. Nah, ketika pulang ke rumah udah sama-sama capek, tahu ya Bapak Ibu, Sobat Maestro, kalau udah capek suami biasanya ngapain? Waktunya langsung pulang, gogoleran gitu ya, nonton gak pugu gitu ya Bu ya. Habis itu ngantuk tidur gitu ya. Nah, si istri ini udah nungguin kan, pingin ngobrol gitu. Jadi meskipun masih ada basa-basi nih, istrinya yang datang ketemu saya ya, tapi dia bilang, aduh kemesraannya nggak kayak dulu gitu, mekar gitu ya. Kalau dulu semerbak, bak bunga yang indah, dia bilang gitu ya. Tapi kayaknya sekarang udah hilang gitu. Terus dia bilang juga ekspresi cinta pasangan Bu, suami ke saya juga yang dia berikan dengan dulu dengan komunikasi yang berkualitas. Dulu misalnya kalau memanggil saya babe, I love you, itu udah nggak ada terdengar lagi gitu. Ya, nah jadi berapa sih usia pernikahan mereka Sobat Maestro kira-kira yang ada dalam level ini gitu ya. Nah untuk kasus ini dia bilang, padahal Bu saya udah menjalani pernikahan ini 10 tahun dengan 4 orang anak gitu. Dia bilang produktif sekali ya Bu ya. Produktif sekali ya artinya ya. Betul. Anaknya cantik, keren gitu, yang cowok juga gagah ya. Terus istilahnya kalau kita melihat kayaknya semua udah dilimpahkan gitu ya. Punya menikah, punya keturunan gitu. Dan ibu itu pun mengatakan bahwa dia, menurut dia udah melakukan semuanya yang terbaik, minimal menurutnya. Tetapi apa yang terjadi, respon. Nah ini berbicara, saya mau garis bawahin ya, nanti sepanjang obrolan kita belajar respon yang diberikan suami itu nggak seperti waktu awal pernikahan, penuh kehangatan, penuh kasih sayang, rasanya indah sekali gitu. Nah di akhir pertemuan dia bilang gini, saya harus bagaimana Bu, saya saat ini sudah sebel banget lihat suami saya ya, dan dia menutup
katarsis dia dengan perasaan Oh. kecewa dan sedih. Nah, itu saya pada waktu saya cerita ini, saya berpikir banyak loh rumah tangga yang berada dalam fase seperti ini. Betul. Saya nggak tahu ya, kok ada yang suka bilang, oh ini ada fase-fase krisis nih di usia pernikahan tahun sekian gitu, atau seperti apa sih, Bu? Iya, betul Mas Ari, ada fase-fase yang nanti kita akan melihat. Tapi ini saya mungkin ngambil dari Simpel ya. Iya. Saya dari buku yang mungkin teman-teman Sobat Maestro udah sering baca kalau berbicara 5 bahasa kasih ya. Itu kan pengarangnya Gary Chapman ya, seorang dokter Gary Chapman. Nah, ini dia juga menulis buku tentang 4 musim perjalanan, 4 musim pernikahan sebenarnya. Nanti kita akan lihat satu-satu nih kira-kira musim-musim apa sih yang bakal dilalui, dan kira-kira emosi apa yang muncul, lalu atmosfer apa yang muncul di pernikahan di musim-musim tersebut, seperti itu Mas Ari. Iya, kemarin itu saya juga mengikuti satu seminar Bu ya, jadi mengenai bahasa kasih begitu ya. Itu dia diibaratkan seperti baterai gitu Bu, gitu kan. Jadi setiap orang itu punya 5 bahasa kasih, cuman baterai pertama yang mana yang kosong nih. Jadi itu jangan sampai salah ngecas gitu. Mungkin itu yang seringkali jadi salah ini kan ya. Ya mungkin saya bahasa kasihnya pelukan, tapi yang sedang kosong itu bahasa afirmasi gitu kan. Yang nggak dikasih pelukan aja ya yang nggak nyambung. Dan yang kosong afirmasi, katanya begitu sih Bu, dianalogikan seperti baterai gitu sih. Betul ya, itu bagus sekali. Jadi memang kita perlu mengenal bahasa kasih kita dan bahasa kasih pasangan kita yang belum tentu sama Mas Ari kalau tadi ya yang Mas Ari sampaikan. Betul. Dan penulis yang sama yang berbicara tentang bahasa kasih ini juga bercerita tentang bagaimana sih 4 fase musim kehidupan gitu dalam sebuah pernikahan. Ya, jadi saya ingin terangkan satu-satu ya menurut Gary Chapman ini gitu ya. Jadi kondisi pernikahan yang tadi ya, dinamika yang naik turun itu kan sebenarnya itu kondisi ini digambarkan oleh penulis buku ini dalam 4 musim, yaitu yang pertama seperti kita sekarang gambarkan kita lagi di Eropa nih Mas Ari, ada 4 musim ya. Semi, setelah musim semi ada musim panas, musim gugur dan yang terakhir musim salju. Dingin. Gugur dan baru musim dingin ya. Nah, beliau mengatakan ya si Dr. Gary ini bahwa perubahan dalam kondisi pernikahan itu seperti kadang-kadang itu bisa terjadi di luar kendali kita gitu. Ya, tiba-tiba kita bisa masuk dari musim semi tiba-tiba musim gugur. Atau bahkan ada yang menjadi musim dingin gitu ya. Dan itu bisa berubah-berubah tidak tergantung kepada lamanya usia pernikahan kita. Jadi ujuk-ujuk aja ya Bu ya. Jadi nggak bisa dijadikan rumus ya. Oh, saya ini kan abis nikah nih. Oh, ini berarti saya lagi di fase musim semi nih gitu. Oh, nanti 5 tahun lagi saya udah musim panas nih. Nggak bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Bisa jadi waktu pernikahan awal nikah langsung musim gugur gitu. Itu bisa jadi Mas Ari, bisa saja itu ya, bisa saja terjadi. Mungkin musim yang hotnya itu bulan madunya bisa jadi cuma sebulan, setelah itu mereka itu tadi tidak mempersiapkan dan tidak mengenal. Itu mungkin topiknya berbeda ya, mempersiapkan mengenal pasangan sampai tiba-tiba masuk ke musim yang mereka dua-dua nggak sadar gitu loh. Mereka pikir ini pernikahan masih baru sebulan 2 bulan. Kemarin saya baru saja menerima klien baru menikah 4 bulan, dia katakan, Bu saya udah capek dan ternyata kita tidak cocok, saya ingin bercerai. Seperti itu baru 4 bulan gitu. Jadi itu tidak menentukan. Oleh sebab itu siang hari ini kita akan belajar gitu ya, bagaimana kita mengenali musim-musim itu dari 4 musim ini. Gitu. Langsung ya teman-teman ya Sobat Maestro ya. Jadi yang pertama adalah musim semi, spring gitu ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya ya? Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita belajar supaya Sobat Maestro tahu di mana sedang ada di fase seperti apa dan bagaimana mensiasatinya gitu ya. Jadi musim semi ini adalah awal dari sebuah pernikahan nih Mas Ari. Jadi orang penuh keceriaan ya, membangun kehidupan baru bersama pasangan ya. Dan di situ mereka mulai menjalani berbagai pengalaman nih. Pernikahan musim ini benar-benar dilewati dengan penuh kesenangan dan selalu optimis lah. Ya, seperti Imlek ya Bu ya, banyak angpao gitu. Musim semi kan Bu.
pokoknya mereka positive thinking Iya, ya gitu iya, ya. iya. Jadi cara berkomunikasinya juga masih bagus nih. Tutur katanya indah, santun ya. Pak Beb, masak apa hari ini? Kira-kira gitu kan kalau komunikasi verbalnya ya. Betul. Lalu nonverbalnya juga diekspresikan, wajahnya ceria, tatapan matanya penuh kasih, penuh kehangatan. Kira-kira seperti itu musim semi ini ya. Dan apakah pasangan melewati musim ini? Harusnya melewati dong ya di awal pernikahan gitu ya. Musim semi itu kan kalau kita lihat ini gambarannya analoginya dalam taman gitu ya, kebun gitu ya. Kalau di musim awal melelehnya es itu ya, di musim dingin tuh malu mulai tumbuh tunas-tunas ya, bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Itu kontras banget dengan musim dingin, kontras banget gitu. Jadi musim semi itu secara emosi nih, para pasutri ini wah semangatnya masih menggebu-gebu, mereka punya harapan masa depan yang menanti. Hanya yang mau saya katakan ini tidak hanya dimiliki oleh pengantin baru tentunya. Ya kan, justru kita saat ini Sobat Maestro yang mungkin udah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, masihkah ada di fase ini gitu ya? Masihkah merasakan fase ini gitu ya? Itu. Jadi secara karakter nih musim semi ini ya, dia optimis. Penuh dengan rasa syukur nih ya. Kepercayaannya kepada pasangan penuh, nggak mungkin lah dia selingkuhin gitu ya. Dia sayang banget kok sama aku gitu ya. Melihat masa depan semangat gitu ya. Bayangkan pengantin baru juga gitu. Secara respon pasangan ini mengayomi gitu ya. Lalu kalau ngobrol nyambung, seneng lah berdua-duaan ya, seperti itu ya. Senang untuk meminta bantuan saat dibutuhkan, jadi ada rasa saling ketergantungan seperti itu ya. Dan musim semi juga digambarkan pernikahan yang penuh perhatian, komunikasinya dua arah, nggak cuma yang satu ngomong satu dengerin terus gitu, enggak, tapi masing-masing bisa bebas menceritakan harapannya tanpa takut terintimidasi. Lalu juga responnya dengan kelemah lembutan ya, dan penuh harapan. Jadi itu adalah musim semi, Mas Ari ya. Jadi harusnya orang yang baru menikah masuk ke musim ini dulu gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang orang yang sudah lama menikah pun ada di musim ini. Nah, jadi kira-kira Sobat Maestro masih adakah di sini ya, atau sudah masuk ke musim yang kedua nih? Biasanya kalau habis musim semi tentu masuk ke musim panas, ya kan? Jadi kalau musim semi itu saya katakan pernikahan yang puas. Musim yang kedua ini pernikahan yang puas, tapi kadang-kadang nggak puas gitu, ya. Kadang-kadang bisa nggak puas nih. Jadi digambarkan dengan kondisi yang tetap bahagia ya. Tetapi di sini ada satu musim, yaitu mereka mungkin pasangan-pasangan yang baru menikah 5 tahun, 6 tahun, di mana puncak biasanya puncak finansial belum yang di topnya ya, belum di topnya. Jadi mereka masih berjuang nih. Mulai anak mungkin masih kecil, melahirkan butuh perhatian lebih gitu ya. Kadang-kadang mereka juga masih terus dalam masa penyesuaian, tetapi mereka sudah bisa stabil nih ya. Bahkan sudah melewati tuh gejolak yang namanya dulu hanya kalau orang mungkin musim bulan madunya gitu banyak. Sekarang mereka udah masuk ke realita kehidupan, tapi mereka bisa melewati kerikil-kerikil itu. Kerikil kecil ya. Kan tadi saya katakan tidak selamanya berjalan di jalan tol kan. Betul. Ya, tapi mereka tetap bahagia karena mereka puas gitu, bisa melewati, ada pencapaian gitu ya. Bisa tetap terkoneksi nih, walaupun kita ternyata kita harus LDR gitu tapi tetap menjaga kesetiaan misalnya ya. Terus pernah ngalamin mungkin masa-masa harus di layoff dari perusahaan, apalagi kemarin masa pandemi, tapi tetap setia gitu ya, udah melewati itu walaupun mungkin gajinya nggak seberapa gitu ya. Mereka tetap ada ketidakpuasan tetapi banyak puasnya ya. Itu secara respon mereka komunikasinya tetap bagus gitu ya. Bahkan masalah-masalah itu bisa membuat mereka semakin kuat secara iman. Gitu. Musim panas nih, walaupun mungkin roda kehidupan mereka terkadang harus turun juga gitu. Ya, harus turun juga, tetapi mereka bisa belajar saling mendukung. Bahkan yang bagus nih dalam musim panas, mereka mencari solusi nih.
begitu masalah bertubi-tubi datang mereka bisa settle. Musim panas tuh masa di mana semua rasa tuh bisa menggebu-gebu ya, tetapi mereka bisa settle, bisa realistis, bisa dewasa menghadapinya gitu, dan bisa melalui musim ini dengan baik gitu. Jadi tantangan sudah mulai bermunculan gitu ya di musim ini gitu ya, tidak hanya yang berbunga-bunga seperti tunas-tunas di musim semi, tetapi mereka bisa melewatinya dan mereka mulai melatih hal-hal cara berkomunikasi yang realistis gitu. Kadang marah tapi mereka bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Berkomunikasinya juga responnya masih bisa terkontrol dengan baik. Ya, yang saya lihat ini adalah musim yang sangat sering dilewati sebenarnya. Musim yang sangat sering dilewati, ada pergumulan ya, tetapi kita bisa nyaman dan bisa menang gitu. Seperti itu. Saling mengerti, saling mendukung, saling bergantung. Ini kenapa saya ungkapkan ini Mas Ari, supaya kita juga bisa realistis. Kalau mungkin tadi saya kayaknya di musim semi mah terlalu ini banget deh, mungkin terlalu muluk-muluk ya. Mungkin kita ada di musim panas ini gitu. It's okay. Kadang-kadang kita tidak puas dalam pernikahan, tetapi lebih banyak puasnya ini masih lampu hijau gitu. Ya. Nah, yang mulai hati-hati ini sebenarnya Sobat Maestro yang saya mau katakan adalah musim gugur nih. Musim yang ketiga di mana pernikahannya mulai tidak puas, walaupun ya kadang-kadang puas tapi banyak tidak puasnya. Jadi musim gugur itu dilambangkan sebagai kondisi pernikahan yang mulai nih adanya saling mengabaikan nih satu dengan lain gitu ya. Di awal musim gugur ini pernikahan masih ada keindahannya, tetapi pasangan rata-rata udah mulai nggak peka nih. Udah mulai terjadi sesuatu perubahan dalam diri pasangan. Ya kan, seperti yang tadi kasus yang masuk ke ruang konseling tadi. Mereka mulai nggak peka kalau istrinya tuh sebenarnya nungguin loh di rumah tuh pengen ngobrol, lain tidur. Istrinya tuh pengen curhat, banyak masalah di kantor, nggak ada yang dengerin gitu ya. Istrinya tuh pengen mendidik anak nih 4 karena kan susah, tetapi suami hanya sibuk dengan laptopnya aja. Ya seperti itu, sehingga di sini mulai terjadi sesuatu nih ya, dan kebahagiaan ini mulai menurun. Yang saya mau katakan Sobat Maestro di sini ya, penting sekali loh untuk kita nih punya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual di dalam membangun rumah tangga. Ya kan, kecerdasan emosi itu apa? Dimana kita bisa memahami, tidak hanya mendengar tetapi memahami perasaan pasangan, ya kan. Pada waktu pasangan sedang diem, wajahnya susah, kita nggak harus pasangan ngomong pun kita tahu gitu, ada sesuatu nih gitu ya. Saya harus bagaimana kira-kira meresponinya. Ya, kecerdasan emosi itu sangat erat kaitannya dengan kedewasaan kepribadian seseorang juga gitu. Orang yang pribadinya dewasa, kecerdasan emosinya bisa dewasa juga, dia lebih bisa memahami pasangan khususnya di masa-masa berat yang sedang dialami. Jadi pasangan nggak merasa sendirian gitu, ya kan? Juga kecerdasan secara spiritual tentunya. Ya pada saat-saat mungkin kondisi sedang lemah gitu ya, pasangan sedang banyak pergumulan di bidang pekerjaan atau kehidupan, bagaimana kita bisa tetap punya keintiman secara spiritual. Itu juga penting, Sobat Maestro, untuk ditingkatkan demi keharmonisan rumah tangga. Nah, di dalam kembali lagi kepada musim gugur ini, pada saat kita mengalaminya gitu ya, kita harus cepat-cepat aware, dan ini yang saya mau katakan ciri-cirinya apa. Secara emosi banyak kesedihan ya mulai muncul, banyak rasa ditelantarkan, mungkin penolakan, seperti istrinya tadi itu kasus dibiarkan, dia mulai nggak nyaman dengan pasangan, dia mulai sebel katanya ya, menyalahkan dirinya, kenapa sih aku kok dulu milih dia gitu ya, kenapa sih keadaan ini kok datang ke diri aku gitu ya. Lalu juga ya itu tadi mulai memisahkan diri, akhirnya ya udahlah, aku mau tidur, kamu tidur di sana, aku sama anak-anak aja gitu ya. Mulai nggak mau terbuka lagi. Nah itu kita udah masuk ke musim gugur di situ. Menurutku seperti itu Mas Ari. Dan yang sekali lagi yang mau saya katakan bahwa musim gugur ini seperti gambarannya gini ya Sobat Maestro. Kalau habis musim panas gitu ya, mau masuk musim gugur itu daun-daun kan, tanaman-tanaman semuanya ya. Gugurnya nggak ujuk-ujuk semua gitu, nggak ujuk-ujuk semua gitu ya. Tapi satu demi satu. Satu daun, satu bunga, 2, 3 seperti itu ya. Helai demi helai berguguran. Hari ini gugur mungkin 20 bunga, besok 50 dan seterusnya sampai dia habis gitu. Ya kan? Nah, itu sebenarnya yang tidak disadari seperti itu tuh. Ya. Mengabaikan, udahlah nggak usah ngobrol hari ini capek.
gitu. Iya. Nanti minggu depan udah kan udah ada anak-anak, dia udah happy sama anak-anak dong. Aku sendiri aja lah sama pekerjaan aku. Terus tahun depan, bulan depan udahlah, yang penting kan udah tercukupi, ya kan, ekonomi oke, ya udah gitu kan. Udah saling mengabaikan, nggak mengejar lagi yang namanya keintiman di dalam relasi itu. Ngobrol, keintiman emosi itu biasanya secara tidak, tadi saya katakan kadang tidak peka gitu. Itu udah satu-satu rontok gitu ya di dalam relasi itu. Itu Mas. Gugur itu seperti itu. Betul. Ya. Kita lanjutkan dulu ya ke fase yang terakhir ya Bu ya. Sebelum saya sudah hampir nemu clue-nya yang Ibu Yudi sampaikan mengenai respon tadi tuh. Jadi udah ini yang dimaksud Ibu Yudi, kayaknya nggak tahu apakah benar atau salah nih. Orang yang musim gugur tadi, kalau tidak dikenali ciri-cirinya apa yang terjadi, dia akan masuk ke musim dingin. Pernikahan yang tidak puas. Pernikahan yang tidak puas tuh, wah udah deh, ini ciri-cirinya nih pasti Sobat Maestro akan bisa lebih membayangkan gitu secara emosi seperti apa gitu ya. Orang yang masuk ke musim dingin ini pasti di situ banyak luka gitu ya, banyak kemarahan yang terrepress. Bisa juga terekspresi dengan reaktif gitu. Itu bisa ya. Mulai kecewa dengan pasangan, ya kan? Mulai banyak pertengkaran nih gitu ya. Apa yang terjadi ya, beku, relasinya beku seperti es. Tanda-tanda lainnya tuh mereka berargumentasinya tuh udah dengan nggak bisa duduk manis, tapi dengan kekerasan gitu ya. Sikap tutur katanya mulai nggak enak didengar. Ketika ada pasangan misalnya, ayo dong kita ngobrol, udah nggak mau lagi untuk membicarakan masalah nih. Apalagi untuk berbicara soal impian-impian ke depan gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka udah saling menyakitkan dan saling cuek gitu ya. Dan nggak berujung tuh pada penyelesaian. Seperti itu. Jadi sebenarnya pernikahan yang udah masuk ke musim dingin sebenarnya udah harus membutuhkan orang ketiga untuk memfasilitasi. Kalau mereka tidak cepat-cepat, karena ini akan menjadi sesuatu kebekuan dan akhirnya bisa terjadi perceraian sebenarnya di sini. Sangat mudah terjadi perceraian. Ya, jadi secara karakter juga orang yang pernikahan yang masuk di musim dingin ini mereka udah negatif semua. Saya banyak mendengarkan keluhan-keluhan di ruang konseling yang mengatakan bahwa suami saya begini, suami saya itu pemarah, suami saya itu udah mabuk-mabuk, udah nggak peduli lagi dan udah frustasi dengan saya juga frustasi dengan dia. Ya, kita udah nggak bisa ketemu lagi gitu, udah nggak saling peduli, ya kan? Karena masing-masing udah frustasi. Dan ada dua hal. Kalau mereka nggak kata-katanya tajam dan melukai, atau mereka diam 1000 bahasa. Gitu. Ya, kalau jadi ada yang memang, Bu, kok suami saya silent treatment nih, gitu ya. Aduh, ada istilah baru ya, silent treatment ya. Udah nggak mau lagi diam 1000 bahasa. Iya. Sebodoteing gitu lah Bu ya. Sebodoteing, udah gitu. Atau sebaliknya dengan kekerasan gitu ya, menghancurkan gitu, kasar gitu ya, atau dingin, sehingga yang terjadi ya dua-duanya sama, kepahitan. Ya, nggak mau lagi bernegosiasi, yang ujung-ujungnya pisah ranjang, pisah rumah dan sebagainya. Iya. Oke. Jadi memang itu yang terjadi ya, 4 musim itu yang artinya kita banyak pernikahan yang secara nggak sadar saya ada di mana dan bagaimana saya bisa melewati itu. Nah, itu yang mau saya sedikit simpulkan ya. Jadi artinya semua fase-fase ini kan tidak salah ya Bu ya. Yang salah adalah bagaimana kita meresponi ketika fase-fase itu datang kan Bu ya. Atau seperti apa Bu? Saya nebak-nebaknya itu, soalnya Ibu Yudi di awal sudah sampaikan mengenai respon ini gitu. Jadi oh iya ya. Jadi fase-fasenya ini nggak salah ya Bu ya. Jadi jangan salah. Enggak, ini kan memang saya lagi fasenya gini. Jadi jangan salahin saya, salahin fasenya. Maklumin dong gitu kan. Jadi respon kita ya Bu yang sebetulnya yang harus dikelola begitu ya, sehingga kita bisa meresponi dengan baik setiap musim yang ada gitu. Betul. Iya, betul. Jadi kan kita sadar ya bahwa pernikahan paling dasar lah, ini penjelasan paling dasar. Pernikahan itu apa sih? Kita menyatukan dua pikiran, dua perasaan.
Iya. Ya. Dan itu dua pikiran, dua perasaan. Jadi dalam pernikahan tentu kita menikah ada perubahan di dalam diri pasangan, sikapnya, ya kan. Emosi pasangan juga bisa berubah-ubah, ya. Jadi musim-musimnya itu pasti akan dilewati gitu ya. Nah, jadi tadi saya udah sampaikan di depan bagaimana kita perlu punya kecerdasan emosi dan spiritual yang baik yang harus kita aktifkan terus nih karena ini menjadi bekal untuk kita melewati berbagai musim. Oke, gitu. yes. Ya, kalau kita mengaktifkan aktif itu artinya kita harus selalu bertumbuh ya, kecerdasan emosi dan spiritual, sehingga ekspresi cinta kita nih yang diekspresikan dengan kualitas komunikasi yang baik itu terwujud gitu secara terus-menerus dan indah gitu dijalani. Karena kalau kita enggak meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual, itu yang muncul tuh apa sih sebenarnya? Ego gitu. Ego, betul. Yang justru akan mendominasi dalam relasi tersebut ya. Makanya kan kita kalau kita amati deh, Tuhan kasih kita telinga itu untuk apa? Untuk mendengarkan ya. Dua lagi ya, perkataan apa? Perkataan pasangan, hati pasangan ya. Tuhan kasih kita mata untuk apa? Untuk mengamati ini pasangan saya dalam kondisi apa, pasangan saya membutuhkan apa, ya kan. Tuhan juga kasih kita hati gitu ya, untuk bisa memahami, sehingga akibatnya gitu suami yang nggak memahami dalam tanda kutip pesan yang disampaikan istri, lebih baik tidur, lebih baik main, lebih baik boys time, itu akibatnya pasangan merasa nggak dikasihi kan. Pasangan merasa diabaikan. Pasangan tuh membutuhkan validasi ya. Pasangan itu saling membutuhkan. Kita tuh butuh loh untuk mengembangkan tadi itu kecerdasan emosi itu memvalidasi pasangan tuh hati. Betul. Jangan sampai nanti divalidasinya sama orang lain gitu kan. Ya Mas lagi sedih ya. Iya, aduh. Mas lagi kelihatannya lagi murung ya Mas, gitu kan. Di rumah nggak divalidasi, ada orang validasi gitu, lagi diem, lagi ini. Ada yang bisa dibantu nggak Mas? Misalnya, nah ini validasi ini membuat kita itu kan ada kasus gitu Bu ya. Jadi suaminya udah berantem aja di rumah, lagi jatuhin gelas atau apa gitu, istrinya langsung ngomel ya. Udah suaminya pagilah dia ke diskotik, dia jatuhin gelas, terus mbak-mbaknya nggak apa-apa om, sini saya bantu om gitu kan. Dia lebih kerasan ke diskotik. Jadi sebenarnya itu mesti belajar. Tadi saya katakan kecerdasan emosi itu salah satunya cirinya bisa memvalidasi hati pasangan. Waktu pasangan sedang bergumul kan sebenarnya kondisi rumah tangga tuh bisa warna-warni ya. Pada waktu dia lagi emosi, lagi kesel dengan keadaan, dia tuh butuh ada telinga yang dengerin, ada hati yang memahami di situ. Gitu. Terus divalidasi. Iya ya, emang nggak mudah ya bos kamu memang seperti itu misalnya. Ya udahlah Mas, mungkin itu bukan berkatnya buat kamu. Kita doa lagi ya, nanti pasti ada jalan yang terbaik. Nah, perkataan-perkataan itu komunikasi yang saya katakan kenapa perlu berkomunikasi. Komunikasi itu gunanya untuk menyalurkan emosi negatif salah satunya kepada pasangan supaya pasangan bisa memberi validasi. Emosi negatif itu maksudnya bukan marah ya, tapi perasaan dia sedang tidak nyaman. Dia harus ngomong kemana nih? Pada waktu dia sedang berhubungan, siapa yang duluan dia cari gitu? Orang lain kah? Ya kan? Sahabat di kantor kah? Sekretaris kah? Atau istri di rumah atau suami di rumah? Nah itu yang sebenarnya menjadi menjadi sesuatu yang perlu dilatih gitu untuk memvalidasi. Kan? Orang kenapa pergi ketemu konselor? Kenapa pergi ketemu hamba Tuhan? Kan sebenarnya dia butuh divalidasi aja sebenarnya. Dia tahu kok masalahnya, dia udah berdosa, dia harus bertobat misalnya ya. Dia tahu, tetapi dia butuh ada orang yang keberpihakan pada saat dia sedang lemah. Nah itu sebenarnya ya. Pada saat mungkin dia gajinya sedang tidak cukup gitu ya, dia udah usaha tetapi gajinya kok masih segini, tidak cukup. Terus dia bilang sama istrinya, aduh kayaknya bulan ini kita masih harus ini ya, cari tambahan misalnya. Nah itu seperti apa? Tadi kan pernikahan di awal tadi ya, kerikil-kerikil tajam mulai datang, tapi bisa melewati enggak? Dilewatinya yaitu dengan bagaimana pasangan itu bisa, salah satunya loh ya, selain mendoakan memvalidasi, memahami, hadir gitu. Itu kembali validasi, itu respon Mas Ari. Respon yang kita keluarkan pada saat pasangan sedang lemah. Betul. Respon yang kita keluarkan pada saat pasangan sedang gagal. Ya kan? Respon yang kita keluarkan pada saat pasangan sedang salah, gitu ya. Nah itu ini penting dilatih. Bukankah firman Tuhan katakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Betul. Ya kan? Memaafkan waktu
murid-murid tanya berapa kali, 70 kali 7, itu berbicara bukannya kesalahannya aja loh, tapi area space yang kita sediakan tuh harus besar untuk bisa memberi respon pada saat pasangan salah tuh respon kita gimana, apakah menghukum dia sampai dianya istilahnya sampai dianya serendah-rendahnya kita hukum, kita benci, atau sebaliknya gitu, ya udahlah memang kamu salah, ya udah sorry ya aku juga mungkin punya andil di situ salah misalnya gitu. Itu indah sekali kalau bisa saling tahu dan cari solusinya gitu. Itu Mas Ari. Nah, kemarin saya mengikuti beberapa ini ya kayak mini seminar dari pakar keluarga begitu Bu. Kenapa sih masalah keluarga ini terus terulang? Ada yang dari beberapa itu mengatakan ya kita telat memberikan edukasi basic masalah ini gitu. Seperti yang disampaikan Ibu Yudi ini kan biasanya kan hanya materi-materi basic yang hanya diberikan ketika orang mau menikah. Sementara harusnya dari sejak sedini mungkin gitu anak-anak mengenali nih gitu. Jadi supaya lebih panjang waktu persiapannya gitu. Nah, menurut Ibu Yudi gimana Bu? Setuju ya anak-anak remaja itu basic-basic seperti ini kan harus dikasih tahu kan Bu ya sebetulnya ya sedini mungkin ya. Itu bagus sekali Mas Ari, kan proses anak-anak remaja ini apalagi yang mereka mulai mau bangun relasi, lalu setelah bangun relasi mereka akan masuk dalam pernikahan kira-kira gitu ya. Itu kan dipersiapkannya lebih jauh hari, itu lebih bagus. Betul. Pada waktu mereka mulai tertarik dengan lawan jenis, mereka mulai mungkin tidak langsung pernikahan, tapi seperti apa sih cowok yang sebenarnya yang bisa membuat relasi ini langgeng gitu ya, yang bisa menolong kamu untuk sama-sama bertumbuh ya, dengan bahasa mereka lah gitu ya. Jadi itu disitulah mulai dilatih sebenarnya karakter-karakter yang harus mereka pilih dari berbagai sekian banyak teman-teman tuh karakter mana nih yang perlu disorot gitu, yang perlu di-highlight tuh yang mana. Betul. Itu dari rumah, saya pikir dari rumah ya, selain mungkin pembelajaran di seminar atau di mana lah ya. Itu rumah nomor satu menjadi tempat anak bisa tahu banyak hal. Gitu. Dan ini kan juga meringankan tugas konselor ya Bu ya. Jadi apalagi sekarang ini kan jumlah konselor kan memang agak berkurang ya, cukup berkurang lah ya. Nah, jadi dengan semakin panjangnya persiapan ya kepada anak-anak didik anak-anak kita itu mengurangi kasus-kasus perceraian yang ada gitu ya Bu ya sebetulnya dengan ketika bisa meresponi setiap musim dalam pernikahan ini ya Bu Yudi ya. Betul. Karena kalau sudah masuk tadi kembali lagi ke musim yang dingin itu, Mas Ari, itu sebenarnya banyak orang mencari solusinya tuh akhirnya bercerai sebenarnya. Kalau mereka nggak sadar akhirnya udahlah bercerai aja deh gitu. Padahal perceraian tuh bukanlah solusi, melainkan sebenarnya tindakan melarikan diri ya gitu. Melarikan diri. Apa yang paling berdampak kita udah tahu sih. Anak-anak yang broken home gitu ya, karena efek perceraian dalam sebuah keluarga itu sangat merugikan anak ya. Anak jadi banyak kesaksian-kesaksian yang mengatakan saya tuh Bu, karena papa mama bercerai saya hidup dalam penjara kebencian gitu ya, benci dengan pernikahan karena dialah dampaknya, akibatnya karena perceraian. Jadi saya masuk dalam penjara kebencian, ketakutan, dosa, sampai akhirnya ya itu dia sendiri juga punya gambar diri yang rusak gitu karena perceraian itu. Jadi kembali lagi sebenarnya Sobat Maestro siapapun dan dimanapun gitu ya, kita perlu untuk selalu tadi Mas Ari sampaikan di depan, cek gitu pernikahan kita ada di fase musim yang mana. Sobat Maestro, kita perlu untuk mencek kira-kira kita ada dalam musim yang mana gitu. Pada saat kita dalam musim semi gitu ya, panas, itu pernikahan yang benar-benar sebenarnya yang diharapkan. Tetapi pada waktu kita mulai masuk dalam musim gugur, itu kita perlu harus cepat-cepat segera bisa menolong diri kita atau mencari bantuan sebenarnya ya. Konselor atau hamba Tuhan, kita perlu untuk datang dan menolong pernikahan kita sebenarnya itu. Jadi jangan segan untuk mencari pertolongan. Ya, kalau memang kita selalu berada di fase ini terus, jadi nggak maju-maju gitu. Ya di musim gugur lama-lama habis gitu ya. Lama-lama habis kekuatan cintanya gitu. Lama-lama komitmen bisa tergerus gitu ya di situ. Nah, itu yang harus, kalau udah masuk di musim dingin itu lebih banyak ekstra tenaga,
ekstra waktu ya, emosi yang mesti dikerahkan untuk memperbaikinya. Oke. Oke, nah kira-kira apa yang mesti dilakukan Bu bagi Sobat Maestro nih untuk menghadapi fase-fase dalam pernikahan nih? Kalau fase semi dan panas mungkin oke lah begitu kan. Setiap orang mungkin ya gak usah diajarin juga ada yang indah-indah gitu kan. Nah, ini kan tentunya skill yang sangat dibutuhkan adalah ketika kita masuk fase gugur dan fase dingin itu Bu ya. Nah, kira-kira apa Bu? Yang skill apa yang mesti harus yang dilakukan nih bagi Sobat Maestro mungkin hari-hari ini sedang mungkin dalam fase gugur, dalam fase musim dingin begitu Ibu Yudi. Iya, jadi yang sebenarnya yang perlu untuk dicek lagi adalah kita melihat yang nomor satu untuk memperkuat adalah komitmen kembali ya. Komitmen, jangan sampai ini terjadi perceraian. Kan kita di dalam Tuhan ya, Tuhan nggak mau ada perceraian. Jadi artinya kita kembali kepada komitmen pernikahan kita, sebuah janji yang pernah kita mungkin nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kita ingat loh, ini kita udah komit. Jadi harus ada kemauan untuk mengusahakan, ya mungkin introspeksi dulu, lalu mengusahakan untuk memperbaiki gitu. Nah, memperbaikinya seperti apa ya, dari introspeksi itu ya, mengevaluasi masing-masing, mungkin harus ada waktu jeda dulu mungkin gitu ya, jeda untuk masing-masing introspeksi ya, setelah tahu nih, setelah kita dengar aduh ternyata ini toh musim kehidupan saya, aduh saya udah di musim gugur nih gitu. Mulai melihat gitu. Ya mungkin kata-kata saya selama ini sering melukai. Mungkin saya udah nggak respect lagi sama dia. Jadi temukan di mana akar daripada relasi ini kenapa seringkali saling melukai. Itu tadi cara komunikasi kita kah? Cara kita berespon kah yang harus kita perbaiki ya kan? Seperti itu. Bagaimana kita membangun keintiman selama ini ya, penyelesaian konflik yang selalu dibiarkan mungkin ya. Jadi intinya tuh menemukan, Mas Ari, temukan dan komitmen untuk tetap tinggal sama-sama untuk perbaikan itu. Ya, firman, ingat juga janji-janji firman, kebenaran prinsip firman Tuhan, di mana laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, itu artinya kita selesaikan berdua gitu. Ya, selesaikan berdua di musim gugur. Kalau memang tidak bisa, saran saya mungkin jangan melibatkan orang tua kiri kanan untuk ikut bertempur gitu di sini. Nggak netral ya Bu ya? Iya, jadi apalagi biasanya orang tua merasa lebih terlukai ya biasanya pada saat tapi coba selesaikan sendiri, kecuali mungkin minta nasihat boleh gitu ya. Sehat mungkin menurut mama papa bagaimana ya, tanpa kita harus mungkin bertempur depan orang tua gitu ya. Nanti orang tua jadi, kecuali orang tuanya yang udah diperlengkapi ya, bisa bersikap wise, bijaksana dan netral gitu. Tapi kalau orang tuanya jadi tambah berat, nah ini mungkin kita butuh orang lain gitu ya, cari orang yang bisa menolong kita seperti itu. Ya, jadi karena pernikahan itu kan otonomi mandiri ya, jadi kita selesaikan sendiri gitu. Jadi lalu juga kita belajar lagi mungkin untuk itu sih sebenarnya. Kalau tadi kita belajar 5 bahasa kasih, ada 5 gaya untuk bisa belajar memaafkan itu seperti apa. Nah ini mungkin sesinya beda lagi Mas Ari. Betul. Kadang-kadang ada yang pasangan bilang, saya udah minta maaf kok Bu untuk menyelesaikan masalah saya. Tetapi tentu kita lihat memaafkan itu tidak hanya sekedar minta maaf, hati dia tuh udah terluka. Kadang-kadang kita mungkin membutuhkan yang namanya restitusi. Saya pernah sampaikan itu. Mungkin kita membutuhkan rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, nggak cukup maaf. Habis duduk makan di kafe berdua dengan cewek lain, pulang ke rumah ketahuan, masa kata maaf saja? Kan tidak gitu ya. Tentu ada rekonsiliasi ya, ada restitusi mungkin yang harus diganti gitu. Nah itu kadang-kadang pasangan mungkin belum paham, ini di sini udah berdarah-darah, di sana nggak ngerti gitu. Nah itu yang harus ada restitusi untuk kembali ke tadi itu, masuk, tidak meninggalkan musim dingin, masuk ke musim-musim yang lebih baik lagi. Iya. Wah, ini penting ya Sobat Maestro ya, untuk memvalidasi perasaan ya. Soalnya saya beberapa kali ketemu begitu ya dengan teman gitu ya, yang sampai akhirnya udah di fase dingin Bu, dan ingin mau mengakhiri hubungan. Dan dia menceritakan bahwa dari sejak awal-awal nikah itu saya udah, ini mah saya udah
udah tertipu dah gitu. Jadi itu didiemin aja Bu, nggak diberesin. Sampai berapa tahun gitu, sampai 10-15 tahun baru tuh meledak gitu. Kenapa nggak diungkapkan gitu ya Bu ya? Itu dia Mas Ari yang tadi saya sayangkan, seandainya dia tahu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari setiap musim itu, dan kalau kita tiba-tiba menikah udah masuk di musim gugur dan dingin, itu harusnya kita segera gitu ya, segera cari pertolongan pertama gitulah ya. Pertolongan pertama gitu. Itu jadi jangan dibiarkan, jangan dipendam, karena itu akan lebih berat menyelesaikannya, karena luka itu udah kemana-mana kan. Seperti itu. Jadi itu kenapa kita obrolkan dalam sesi ini gitu ya, supaya ini menjadi sebuah refleksi buat kita bisa mencek bagaimana kita ada di musim pernikahan yang mana gitu. Betul. Wah, ini ilmu yang sangat penting sekali Sobat Maestro ya, karena semuanya kan kepingin menikah ya, dan ini adalah skill yang mesti wajib untuk dimiliki bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita begitu ya. Oke, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Bu. Hitung-hitung konseling pranikah gratis gitu ya. Oke, nah kira-kira fase-fase ini kan nggak mungkin dilalui masa-masa pacaran ya Bu ya? Atau waktu-waktu pacaran juga ada sih Bu fase-fase ini Bu? Sebelum kita memberikan kesimpulan, saya kok tergelitik itu gitu. Apakah fase-fase ini hanya muncul dalam orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan atau dalam semua relasi gitu? Mungkin kalau untuk pasangan-pasangan yang tapi ini jarang ya, pasangan-pasangan yang mungkin kita berpacaran dengan pasangan yang mungkin punya misalnya kelainan misalnya ya. Itu saya sedang mengkonseling nih pasangan yang menikah dengan orang yang ternyata skizofrenia. Nah itu berat. Ya, ini kasus yang ekstrim mungkin menurut saya, ini kasus ekstrim. Ya, tapi itu baru 2 bulan menikah dia udah langsung mau cerai gitu. Ya karena ini mungkin pengenalan yang tidak mendalam tiba-tiba menikah dengan yang skizofrenia. Nah, kalau tadi Mas Ari katakan ada nggak ya orang yang mungkin berpacaran ada di fase mana? Mungkin banyaknya di fase yang semi ya, seperti itu. Karena kalau udah masuk di musim dingin biasanya mereka nggak mau menikah. Udah putus ya, putus aja gitu ya. Kecuali Mas Ari, ada yang memaksakan sih gitu ya. Ada. Kenapa seperti itu? Maaf, mungkin udah kadung. Iya. Ya kan? Udah terjadi sesuatu mungkin di relasi itu harus menikah. Itu bisa terjadi Mbak. Ya, karena mungkin udah harus menikah, harus bertanggung jawab ya. Seperti itu. Mungkin udah terjadi kehamilan dan sebagainya. Jadi itu bisa saja jadi lebih cepat masuk ke fase musim-musim yang gugur dan dingin gitu. Ya kan? Oke, kita nantikan ya ilmu-ilmu selanjutnya ya. Oke, nah Ibu Yudi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan Ibu Yudi, bagaimana kita mengenali musim-musim dalam kehidupan ataupun fase-fase dalam sebuah pernikahan ini, Ibu Yudi? Ya, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, bahwa penting sekali untuk kita bisa mengenal fase kehidupan dalam pernikahan kita, dan jika ternyata Sobat Maestro atau Bapak Ibu mengalami sudah masuk di fase yang musim dingin gitu ya, jangan khawatir bahwa pernikahan itu masih tetap bisa diperbaiki. Sebenarnya jangan menyerah ya, tetap bisa diperbaiki ya, cari konselor, cari pertolongan, jangan langsung bercerai ya, bahwa kita ingin menurunkan CV yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana mama papanya bisa tetap tangguh pernikahannya, walaupun mungkin situasinya berat, tapi bisa diperbaiki dan itu akan menjadi berkat buat rumah tangga itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Saya ingin mengencourage Sobat Maestro ya. Hari ini tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan, bisa ya. Tetapi ayo bekerja bersama-sama ya. Temui orang yang bisa menolong, tentunya juga lewat doa-doa kita semua. Ya, karena Tuhan itu yang mendesain pernikahan. Tuhan ingin pernikahan itu bertumbuh kuat dan sampai maut memisahkan. Ya, oke. Dan bagi Sobat Maestro yang ada mungkin membutuhkan layanan lebih intens ya, nanti Anda bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Ibu Yudi, terima kasih buat hari ini, buat modulnya Bu, supaya ini juga bisa membekali kita semuanya untuk kita bisa meresponi dengan benar setiap fase-fase dalam pernikahan. Sehat dan sukses selalu Ibu Yudi. Iya, thank you. Makasih banyak Mas Ari.
Sobat Maestro semua. Oke, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yudi Rostanti, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hari Selasa hanya di 92,5 Maestro FM.